Semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat, serta kepada kita yang berhadir, senantiasa kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang sangat singkat ini, Khatib akan menjelaskan dengan tema kita lanjut dari beberapa bulan yang lalu, yang kita bahas di dalam surah Al-Jasiyah pada ayat yang ke-23 mengenai hawa nafsu. Maka dalam hal ini, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, salasu muhlikat, yang artinya ada 3 yang dapat membinasakan ketika manusia mengikuti hawa nafsunya. Maka apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang berhadir, apa yang disampaikan oleh Rasulullah begitu luar biasa. Bahaya nafsu, terutama nafsu yang buruk, yang senantiasa melingkar di dalam jiwa manusia. Maka yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat membawa sebuah kehancuran ketika seorang manusia membelit di dalam jiwanya hawa nafsu yang dilarang di dalam agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah suha muta', yang artinya kebahilan dan kerakusan yang ditaati. Inilah sebab yang pertama kata Rasulullah yang akan membawa sebuah kehancuran. Bahkan disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, orang yang mengikuti hawa nafsu, terutama dengan hawa nafsunya yang buruk, hawa nafsunya yang jelek, maka kata Ibnu Taimiyah akan menyeret kepada kesesatan dan kepada jalan kerusakan. Inilah bahaya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, kebahilan dan kerakusan yang ditaati oleh manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Al-Quran memberikan karakter bagaimana sikap dan jati diri manusia ketika hawa nafsu menyelimuti dirinya. Kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jasiyah yang lalu yang kita sampaikan, Allah akan membinasakan dan Allah akan memberikan
azab yang begitu pedih terhadap manusia yang memperturutkan hawa nafsu. Kemudian di dalam ayat yang lain disinggung oleh Allah dalam surah Al-Furqan pada ayat 43 dan pada ayat 44, sama konteksnya di dalam surah Al-Jasiyah tersebut bagi orang yang mengikuti hawa nafsu yang lemah. Maka kebakilan dan kerakusan itu pasti ada dimiliki oleh setiap manusia. Rakus dalam makanan itu karakternya kita. Rakus dalam jabatan itu juga karakter manusia. Sesudah rakus yang paling parah kata Nabi adalah bakhil, kikir dan pelit. Padahal hartanya begitu banyak, tetapi yang dia keluarkan dari kantongnya, yang dia ambil dari kantongnya, uang yang paling harga yang paling terkecil. Itulah karakter manusia. Maka Allah menyinggung di dalam Al-Quran bagaimana tabiat manusia itu sendiri yang dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran. Kata Allah di dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-19, Allah menjelaskan tabiat dan karakter manusia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan, kata Allah, bersifat keluh kesah, lagi kikir. Inilah karakter dan tabiat manusia yang ditunjukkan langsung oleh Allah melalui Al-Quran. Benarkah ayat ini yang menjelaskan sifat kita adalah sikap yang berkeluh kesah? Dalam bahasa yang lain, ketika diberikan oleh Allah kecukupan padanya, masih saja kurang. Ditimpakan oleh Allah musibah, jelas pasti yang keluar dari mulutnya adalah berprasangka buruk kepada Allah. Apalagi musibah pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku rajin ibadah, solatku tidak pernah tinggal, bahkan tahajudku sering aku laksanakan. Tapi lihat, banyak di antara manusia, bahkan tetanggaku sendiri atau orang lain, yang ibadahnya saja kurang, apalagi ingin bersedekah untuk melaksanakan perintahmu. Aku tahu sendiri bagaimana karakter. Itulah sifat kita. Dan inilah yang harus kita buang sejauh-jauhnya, terutama yang melekat di dalam jiwa dan di dalam hati kita. Maka jelas kata Allah, khuliqa halu'a. Sesudah dia sikap berkeluh kesah, ngomel kesana kemari, lalu yang paling parah kata Allah adalah kemudian mereka kikir dan pahit. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada ayat yang ke-20, apa kata Allah? Wa idza massahu syarru jazua. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, maka sifat manusia itu sikap berkeluh kesah. Maka kedua ayat ini, apa kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Ma'arij? Kata Ibnu Katsir adalah apabila ditimpa suatu keburukan terhadap manusia, terhadap diri kita sendiri, dia tidak menyukai. Tiba-tiba kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dia panik.
dengan sepanik-paniknya. Lantas sesudah dia panik dan dia berkeluh kesah, bahkan kata Ibnu Katsir, jantungnya terasa copot. Yang begitu takut, yang begitu sangat, bahkan orang yang seperti ini mudah berputus asa ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang ke-21 Al-Ma'arij dijelaskan oleh Allah, wa idza massahul khairu madu'a, dan apabila kata Allah manusia itu aku lebihkan kepada mereka rezeki yang begitu banyak, sifatnya adalah madu'a, tidak mau memberikan sebagian harta yang dia miliki. Maka kata Allah, itulah karakter dan tabiat manusia khairul madu'a. Ketika diberikan oleh Allah kebaikan, dia amat gigih dan amat baik. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, itulah Al-Quran yang menjelaskan tabiat sikap keluh kesah manusia yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'arij pada ayat 19 sampai ayat 21, yang kita melandaskan kepada hadis Rasulullah SAW, bahaya mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan sebuah kehancuran. Maka yang pertama kata Rasulullah adalah suha muta'un, yang artinya kebakilan dan kerakusan yang ditaati oleh manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya begitu dahsyat, bahaya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bendungan yang adalah tidak lain dan tidak bukan dengan memperkokoh dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kalau iman kita kuat, iman kita kokoh, sehebat apapun guncangan, musibah apapun yang dihantarkan oleh Allah, bahaya apapun yang melanda diri kita, insya Allah ketika iman kita sudah berada di atas puncak, mudah-mudahan iblis, setan laknatullah, tidak akan mampu menderek manusia dalam sebuah kebinasaan. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu yang buruk, karena dia diselimuti oleh iblis laknatullah yang meningkat di dalam jiwanya. Termasuk bagi kita hari ini dalam pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Berapa hadis yang telah banyak menyampaikan, siapa yang hadir yang pertama sekali dalam pelaksanaan sholat Jumat, berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah. Dan kenapa manusia tidak mengambilnya, dan kenapa manusia banyak yang berleha-leha dan berlengah-lengah dalam urusan waktunya. Bahkan disinggung oleh Rasulullah, bagi saf yang pertama itu ada kemuliaan yang luar biasa. Kenapa manusia selalu menolak? Kenapa dia mencari tempat yang paling sudut, yang paling pojok? Ketika khatib berkhutbah, suara khatibnya dengan dengkurannya hampir sama kedengaran. Inilah syahwat kita. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Fastabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.